Dalam dunia trading, market nggak peduli dengan apa yang kita harapin dan apa yang kita pikirin. Tapi satu hal yang pasti, teman-teman perlu tahu apa yang sebetulnya terjadi di dalam market. Teman-teman perlu paham kondisi market itu seperti apa. So, hal tersebut itu menjadi fondasi utama kita yang bikin trading kita kuat dan juga selalu berkembang. Nah, di kesempatan kali ini saya Arya, kita bakalan ngebahas hal tersebut. Teman-teman pernah dengar nggak kalimat trade only what you see, not what you think? Nah, ini menarik. Trading itu seharusnya berdasarkan apa yang hanya kita lihat aja. Jangan yang kita pikirin. Kenapa kayak gitu? Karena biasanya ketika kita melibatkan pikiran kita berpikir dulu 1 menit, 2 menit, atau mungkin kita berpikir terlalu lama. Area ini bagus apa enggak? Yang ada munculnya emosi di dalam diri kita. Jadinya nggak objektif tuh. Yang seharusnya teman-teman udah punya rules yang baku, teman-teman udah tahu nih. Kalau misalnya ada faktor ABCD di dalam zona kita, itu kita ambil. Tapi karena melibatkan emosi, jadinya kita berpikir 2 kali. Oh, kayaknya zona ini nggak oke deh gitu. Nah, di sana ada emosi gitu yang ikut andil dalam proses pembuatan trading plan kita. Nah, trading plan yang ada nanti hasilnya tidak objektif lagi karena teman-teman udah melibatkan emosi di dalam diri teman-teman gitu. Nah, di sini saya mau share beberapa rules baku yang biasanya NFC gunakan gitu dan teman-teman di komunitas NFC juga. So, kita langsung aja ke layar. Oke, di sini saya bakalan ngebuka trading view ya, teman-teman harusnya udah bisa lihat layar saya. Oke, teman-teman di komunitas NFC kita biasanya menggunakan rules trend gitu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam market, kita perlu tahu dulu nih trend di dalam sebuah market ini seperti apa gitu. Pasti kan teman-teman bingung ya. Kali ini saya mau charting, ini mau jadi buyer atau mau jadi seller. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai harapan atau pakai prediksi, jadinya nebak-nebak gitu. Bukannya trading yang sehat, malah jadi kayak judi gitu bisa dibilang ya gitu. Nebak, oh ini mungkin ke atas nih, oh ini mungkin ke bawah gitu. Sebetulnya trading itu bisa dianalisa gitu. Teman-teman tinggal perlu tahu aja tren di market tersebut seperti apa, di pair tersebut seperti apa. Kalau misalnya teman-teman sadar di komunitas NFC, di YouTube komunitas NFC kita udah sering banget sharing gimana caranya membaca tren di market gitu. Nah, di sini saya bakal menggunakan sama yang namanya tools iTrend. Tools ini di video sebelumnya juga sudah dijelaskan sama saya. iTrend ini fungsinya untuk memberitahu kita tren di sebuah market. Cara penggunaan iTrend-nya pun waktu itu sudah sempat aku share ya. So, iTrend kita ngeliat di Euro USD. Di Euro USD kita pindahin dulu time frame-nya ke D1 untuk melihat trennya. Nah, di sini trennya unconfirmed, which is kita nggak mau. Karena biasanya rules yang kita pakai melihat tren dari sebuah market, kita pengen statusnya confirm gitu. Jadi bukan unconfirmed. Kalau unconfirmed itu dia biasanya kondisinya sideways. So, itu kita nggak ambil. Kita pengen yang strong up atau strong down, which is confirmed. Gitu. Kita tinggal next aja ke pair berikutnya. Oke, di GBP USD unconfirmed juga. Kita next lagi berarti. Nah, berikutnya di USD JPY. iTrend-nya confirm dan expired-nya yes. So, ini bisa kita ambil sah, untuk diambil sah. Langkah yang selanjutnya kita tinggal mencari aja area UFO. Nah, dari sini kan udah mengkerucut nih. Karena kita tahu tren di market ini seperti apa. Ini downtrend, berarti kita tinggal cari aja area UFO sell. Kita bisa pakai indikator dari iZone untuk memudahkan pengambilan area UFO. Oke, kita udah masangin iZone, kita tinggal pindahin aja ke time frame eksekusi kita di H1. Oke, sini iZone udah ngebaca ya. Berarti tugas kita adalah mencari only area supply zone atau area yang warnanya merah gitu. Nah, di sini settingan iZone kita bisa aktifin dulu EMA 9. Nah, EMA 9 ini juga penting banget teman-teman karena untuk menjadi validasi kita di dalam pengambilan area. So, di komunitas NFC kita biasanya mengambil area yang valid itu pertama, trennya kita confirm. Jadi bukan area atau tren yang tidak jelas. Gitu, kita pengen trennya jelas dulu nih, harus seperti apa? Trennya up atau trend down. Kedua, kita mencari area UFO, baik supply zone ataupun demand zone. Ketiga, ada EMA 9 di dalam areanya. Gitu. Nah, itu menjadi salah satu penilaian kita dalam mengambil sebuah area. So, di USD JPY kita udah lihat nggak ada EMA 9. Nah, EMA 9 itu yang ini gitu. Ini udah digambarkan sama iZone. Dia nggak ada di dalam areanya. So, kita berarti next gitu. Kita nggak perlu mikir lagi, tapi ini areanya bagus gitu. Nah, itu kan menjadi melibatkan emosi gitu. Berarti kita next. Oke, lanjut. Nggak ada.
Nah, di next pair ini ada Euro CHF, teman-teman. Nah, di sini Euro CHF, pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu tahu dulu trennya. Baik lagi ya, tadi kita pakai iTrend ya. Pakai iTrend, kita ngelihat di time frame daily. Oke, confirm ya, confirm up, dia warnanya hijau. Berarti betul, kita tinggal ngambil area demand zone. Kita balik lagi ke time frame eksekusi, time frame H1. So, kita tutup iTrend-nya, kita coba aktifin untuk formasi 4 EMA-nya. Nah, di sini teman-teman jelas clear. Di sini ada rally base rally dan di sini ada demand zone yang digambar sama I-zone dan ada EMA 9 di dalamnya. Nah, area ini termasuk adalah area konservatif karena area tersebut berada di antara EMA 200 dengan EMA 100 gitu. So, ini valid banget. Setelah kita tahu seperti ini, kita tinggal planning aja, kita bikin trading plan-nya aja. Oke, kita ngambil zona di sini ya. Oke, kita ngambil zona di sini, clear. Nah, biar enak aja kita matiin. Kita ngambil area di situ, kita pakai yang Fibonacci buat nentuin harga entry, TP dan SL-nya. Oke, udah kayak gini kita tinggal masukin aja buffer zone-nya. Kalau misalnya buy, kita tinggal ngurangin aja 5. Oke, berarti 92 kurang 5 itu 87. Oke, sip, selesai. This is trading plan. Ini trading plan yang bisa kita gunakan. Jadi ini titik entry, ini SL kita udah pasangin juga buffer zone-nya, TP1, TP2, dan TP3. So, tugasnya kita tinggal menunggu aja. Harga lagi running, nanti hit ke sini, harga kepanggil, nah kita tinggal tunggu aja. Kita set and forget kalau sudah di tempatnya seperti itu. Variabel yang tadi saya sebutin, iTrend, terus juga ada I-zone, habis itu ada EMA 9 dan juga ada para EMA ini, itu dapatnya dari mana sih? Ini semuanya variabelnya saya share ke teman-teman berdasarkan data backtest gitu. Lagi-lagi saya punya data backtest menggunakan variabel tersebut dan itu hasilnya yang sangat maksimal gitu. Jadi teman-teman cukup trading menggunakan, teman-teman tahu deh trend market seperti apa. Penting banget nih untuk tahu trend market dulu seperti apa gitu. Yang kedua, kita mencari area UFO berdasarkan tren yang sudah kita dapetin di market tersebut atau di pair tersebut. Yang ketiga, ada EMA 9 apa enggak di dalamnya gitu. Dan tren EMA-nya seperti apa gitu. Formasi EMA ini kan ada 4 kalau misalnya teman-teman tahu. Yang pertama ada konservatif, ada moderat, ada agresif, dan juga ada counter trend gitu. Teman-teman perlu tahu ada tren 4 EMA, ada konservatif, ada moderat, ada agresif, dan juga ada counter trend. Nah, untuk yang zona ini masuknya ke dalam area konservatif. Kenapa? Karena zona yang kita gambar ini berada di antara EMA 200 dengan EMA 100. Which is ini masuk ke area konservatif. Nah, kalau area moderat itu zonanya tergambar di antara EMA 100 dan 50. Kalau agresif itu tergambar di antara EMA 50 dengan 20. So, gitu. Counter trend zona tersebut udah dilewati oleh para EMA, 4 EMA. Dan biasanya kalau counter trend udah saya ambil. Karena area yang works atau yang worth it untuk diambil itu mostly dari konservatif, moderat ataupun agresif. Counter trend biasanya saya nggak masukin ke dalam trading plan saya gitu. Atau saya cancel misalnya saya sudah melakukan pending order gitu. Oke, teman-teman, kita tadi udah bahas tuh rules baku yang biasanya saya, teman-teman di NFC gunakan dalam membuat trading plan. Dari sana teman-teman punya satu set analisa trading yang jelas, hitam dan putih. Jadi teman-teman nggak perlu lagi tuh ada rasa khawatir atau mungkin sebelumnya teman-teman biasanya trading asal biru close gitu, itu udah nggak ada lagi karena teman-teman sudah punya target, final target, teman-teman udah punya SL juga gitu ya. Teman-teman nggak lagi tuh mengabaikan, teman-teman bisa tuh mengabaikan news yang dulu mungkin ketakutan kalau misalnya ada news gitu ya. Sebetulnya kan news itu hanya mempercepat aja harga yang memang seharusnya di situ gitu. Jadi news ini bukan membuat harga menjadi counter, tapi sebetulnya hanya mempercepat aja gitu. Nah, kalau menggunakan technical analysis yang jelas, teman-teman nggak perlu lagi tuh kebingungan lagi atau ketakutan lagi saat menghadapi news. Yang kedua, teman-teman tinggal menggunakan manajemen resiko. Nah, coba kita cek lagi ke trading view untuk cara penghitungan lot. Oke, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat di sini kan jelas ya, kita sudah menggunakan area sini. Nah, misalnya kita bakalan menggunakan namanya Duen Anggara Trading Assistant. Nah, itu fungsinya untuk memanajemen lot kita secara otomatis. Oke, aku kasih gambaran. Teman-teman menggunakan balance misalnya $100 ya. Terus teman-teman meresikokan balance teman-teman itu 1% untuk setiap transaksinya, which is 1% dari $100 itu sama dengan $1 setiap teman-teman hit TP ataupun SL gitu. Jadi teman-teman nggak yang ngawang lagi tuh,
kalau misalnya hit SL kenanya berapa atau hit TP dapatnya berapa gitu ya. Nah, dengan manajemen resiko yang pas, jadi teman-teman tahu tuh kalau saya teman-teman hit SL teman-teman rugi berapa, dan kalau hit TP juga dapatnya berapa gitu. Jadi nggak ngawang lagi di sana gitu. Nah, fungsi selanjutnya juga untuk apa? Untuk menghindari sama yang namanya MC. Nah, biasanya teman-teman yang ngalamin MC itu biasanya overload gitu, lotnya kegedean dari balance yang seharusnya. Misalnya $100 harusnya pakai lotnya 0,01 aja gitu. Tapi karena nafsu, karena emosi, jadi menggunakan lotnya 0,1, kan ini jadi kegedean. Itu resikonya jadi 10% gitu, bukan jadi 1% lagi. Itu kan kegedean banget gitu. Kalau misalnya teman-teman ada SL beruntun, akunnya nggak bakalan safe atau nggak bakalan survive gitu. Jadi tadi teman-teman udah punya satu set trading plan, selanjutnya tinggal menggunakan manajemen resiko yang pas, yang nyaman dengan diri kita. Kita memersekukan trading plan kita ini berapa persen di dalam market. Dengan hal tersebut, teman-teman trading menjadi lebih nyaman juga dan juga lebih terstruktur gitu. Oke, di sini aku mau kasih kesimpulan. Jadi tadi kita perlu menggunakan trading plan yang jelas. Jadi nggak pakai lagi tuh tebak-tebakan atau prediksi lagi. Pertama, untuk menentukan area kita perlu tahu dulu trennya seperti apa ya. Trennya tren naik atau tren turun. Kedua, kita tinggal mencari aja area supply zone ataupun demand zone sesuai dengan tren yang sudah kita ketahui. Yang ketiga, ada nggak EMA 9 di dalam zona tersebut gitu. Dan yang selanjutnya kita tinggal mencari aja formasi 4 EMA ya. Tadi ada konservatif, moderat, agresif, dan juga counter trend gitu. Dengan manajemen resiko trading yang pas, teman-teman bakalan susah banget untuk nemuin titik margin call gitu. Jadi teman-teman akunnya bisa survive tuh dalam jangka waktu yang panjang dan juga bisa grow. Buat teman-teman yang mau tahu lagi lebih jauh gimana caranya atau proses pembuatan trading plan yang lebih detail lagi, yang lebih lengkap lagi, Komunitas NFC bareng sama Mas Dewan Anggara bakal adain seminar online secara 5 hari nanti tanggal 18 Maret sampai tanggal 22 Maret. Di seminar nanti bakal kita bahas dari mulai basic banget, jadi teman-teman yang mungkin masih awam banget dalam trading forex bisa ikutan gitu ya. Kita bakalan membahas cara kerja market forex, kita bakalan belajar gimana caranya membuat trading plan yang jelas gitu ya, dan manajemen resiko serta juga psikologis trading. Teman-teman yang mau langsung join ke dalam seminarnya nanti bisa langsung hubungin aja, ada di kolom deskripsi di bawah www.nfc.co.id/ec. Teman-teman tinggal klik aja, langsung minta untuk didaftarkan ke seminarnya nanti. Yaitu, kalau misalnya teman-teman gimana sejauh ini menggunakan trading plan atau membuat trading plan seperti apa? Boleh komen di boleh share pengalaman teman-teman di dalam kolom komentar, dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. See you on the next video.